Baru 2 tahun menikah, Sekar syok saat suaminya dengan enteng menuntut, "Jual saja mobilmu untuk bantu adikku beli rumah." Mengira istri ini lemah dan penurut, sang suami tidak tahu bahwa Sekar adalah pengusaha sukses yang memegang penuh semua asetnya. Alih-alih menangis, Sekar langsung memberikan satu jawaban telak yang siap meruntuhkan kesombongan keluarga suaminya. Sebuah jawaban tak terduga yang akan membuat mereka mengemis penyesalan. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Malam itu, ruang tamu yang biasanya menjadi tempat melepas lelah setelah seharian beraktivitas, mendadak terasa begitu mencekam dan asing bagi saya. Suami saya, Hendra, duduk tepat di hadapan saya dengan raut wajah yang tampak begitu tegang, namun terselip keangkuhan yang sangat kentara dari cara ia menatap saya. Di sampingnya, ibu mertua dan adik ipar saya, Vika, duduk berdampingan sambil sesekali melempar pandangan meremehkan seolah-olah saya adalah orang asing yang sedang disidang di rumah sendiri. Saya yang baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan dari ruang kerja, hanya bisa menghela napas panjang di balik hijab pastel yang saya kenakan, mencoba meredam gemuruh di dalam dada demi menghormati pria yang masih berstatus sebagai kepala rumah tangga ini. Ketegangan itu akhirnya pecah saat Hendra memajukan tubuhnya, menumpukan kedua siku di atas meja kaca, lalu menatap saya lurus-lurus dengan tatapan menuntut yang sudah sangat sering saya lihat akhir-akhir ini. Tanpa ada basa-basi atau kalimat pengantar yang halus, ia langsung melontarkan kalimat yang membuat darah saya berdesir hebat dalam seketika. "Jual saja mobilmu untuk bantu adikku beli rumah," kata suami saya dengan nada suara yang begitu enteng, seakan-akan aset yang ia minta untuk dijual itu hanyalah sebuah barang murah yang bisa diganti dalam kedipan mata. Vika yang mendengar kalimat kakaknya langsung menegakkan tubuh, tersenyum lebar dengan binar mata penuh kemenangan, sementara ibu mertua saya mengangguk-angguk setuju seolah keputusan itu adalah hukum mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Saya tertegun sejenak, menatap wajah pria yang telah menemani saya selama 2 tahun membina bahtera rumah tangga ini dengan rasa tidak percaya yang amat mendalam. Pikiran saya langsung melayang pada perjuangan saya membangun bisnis dari nol, mengorbankan waktu tidur, dan memeras keringat secara mandiri tanpa pernah meminta sepeser pun bantuan dari keluarga besarnya. Mobil yang terparkir di garasi depan adalah hasil murni dari air mata dan kerja keras saya sebagai seorang pengusaha, sebuah simbol kemandirian yang sengaja saya beli atas nama saya sendiri sebelum kami memutuskan untuk menikah. Mendengar kata-kata itu keluar begitu mudah dari mulut Hendra, membuat saya menyadari bahwa selama ini dia benar-benar mengira istri berhijabnya ini hanyalah wanita lemah yang bisa disetir sesuka hati. "Kenapa kamu diam, Sekar? Kamu dengarkan apa yang dibilang suamimu barusan?" Suara melengking ibu mertua saya tiba-tiba memecah keheningan, membuyarkan semua lamunan pahit yang sempat berputar di kepala saya. Wanita paruh baya itu melipat kedua tangannya di dada, memandang saya dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat merendahkan seolah-olah saya adalah beban di keluarga mereka. Vika itu sebentar lagi mau menikah, dan calon suaminya menuntut agar mereka punya rumah sendiri setelah menikah nanti agar tidak merepotkan orang tua. Sebagai kakak ipar yang baik, sudah seharusnya kamu mengalah dan membantu adik suamimu. Lagi pula buat apa seorang istri punya mobil sendiri kalau sehari-hari cuma di rumah saja? Lanjutnya dengan kalimat yang kian menyudutkan. Vika tidak mau kalah. Ia segera menimpali perkataan ibunya dengan nada manja yang dibuat-buat, namun matanya tetap menatap saya dengan sorot penuh kedengkian yang tak mampu ia sembunyikan. "Iya, Mbak Sekar, lagi pula mobil Mbak itu kan jarang dipakai, cuma sering nongkrong di garasi saja kalau Mbak lagi sibuk dengan urusan yang tidak jelas itu. Kalau dijual,
Uangnya kan sangat pas untuk menambah uang muka rumah baru aku di klaster depan yang lingkungan pengusahanya sangat bagus. Mas Hendra juga sudah setuju kok. Jadi Mbak Sekar jangan egois ya. Ini kan semua demi kebaikan dan nama baik keluarga besar Mas Hendra juga di mata calon besan nanti. Saya menarik napas dalam-dalam melalui hidung, menahannya di dada selama beberapa detik untuk mengumpulkan seluruh ketenangan yang saya miliki, lalu mengembuskannya perlahan tanpa sepatah kata pun. Saya sengaja membetulkan posisi duduk saya, bersandar dengan anggun pada sofa beludru sambil menatap mereka bertiga satu persatu dengan senyuman tipis yang sangat tenang. Ketenangan saya rupanya membuat Hendra salah paham. Ia mengira bahwa reaksi diam saya adalah bentuk kepasrahan dan tanda bahwa saya akan kembali mengalah seperti yang biasa saya lakukan dalam urusan-urusan kecil sebelumnya. Wajah Hendra yang tadinya tegang kini berubah menjadi agak santai, bahkan ia sempat menyunggingkan senyum tipis seolah-olah ia telah berhasil memenangkan perdebatan ini sebelum dimulai. Nah, begitu dong. Kamu harusnya paham kalau di dalam keluarga itu kita harus saling membantu dan berkorban, ucap Hendra dengan nada yang mendadak melembut, namun justru terdengar sangat memuakkan di telinga saya karena penuh dengan manipulasi. Pria itu menyandarkan punggungnya ke sofa, melirik ibunya dengan bangga seakan ingin menunjukkan bahwa ia adalah suami yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh istrinya. Besok kita langsung bawa mobilmu ke dealer langganan teman kantorku agar bisa ditaksir harganya, dan uangnya bisa langsung ditransfer ke rekening Vika, agar proses administrasi rumahnya bisa segera diurus minggu ini juga tanpa perlu menunda-nunda lagi. Saya menatap Hendra dengan lekat, membiarkan keheningan kembali merayap di antara kami selama beberapa saat hingga atmosfer di ruangan itu terasa semakin berat bagi mereka yang sedang menunggu jawaban. Mereka bertiga benar-benar tidak pernah tahu bahwa di balik penampilan bersahaja saya sehari-hari, saya memegang penuh kendali atas seluruh aset, tabungan, dan jalannya perusahaan besar yang selama ini mereka kira hanya sebuah usaha kecil-kecilan. Kesombongan yang mereka tunjukkan malam ini adalah akumulasi dari rasa tidak tahu diri yang sudah lama saya pendam, dan sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk mengakhirinya. Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan memohon, dan saya jelas tidak akan membiarkan hasil keringat saya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai manusia. Dengan gerakan yang sangat tenang namun tegas, saya menegakkan tubuh, melipat kedua tangan saya di atas meja, lalu menatap lurus ke dalam manik mata Hendra tanpa ada keraguan sedikit pun. Senyuman tipis penuh arti kembali terukir di wajah saya, membuat raut wajah Hendra yang tadinya tampak santai mendadak berubah menjadi agak tegang, karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan respons saya. Ibu mertua dan Vika pun menghentikan bisik-bisik mereka, pandangan mata mereka kini tertuju sepenuhnya pada bibir saya yang bersiap untuk melontarkan untayan kalimat pertama. Saya tahu, jawaban yang akan saya berikan setelah ini tidak hanya akan meruntuhkan seluruh ekspektasi mereka, tetapi juga akan mengubah total dinamika pernikahan kami. Kalau begitu, jawabannya adalah tidak dan tidak akan pernah. Ucap saya dengan suara yang sangat jernih, lantang, namun begitu dingin hingga mampu membungkam seluruh ruangan dalam seketika. Saya menjeda kalimat saya sejenak, menikmati raut wajah Hendra yang langsung berubah pucat pasi dan mulut Vika yang seketika menganga karena sangat terkejut mendengar penolakan telak tersebut. Jangankan untuk menjual mobil itu, memberikan 1 sen pun dari hasil kerja keras saya untuk membantu adikmu yang malas itu tidak akan pernah terjadi, Hendra. Dan mulai malam ini, jika kamu masih berani mengatur-atur aset pribadi saya, maka kamu yang harus bersiap untuk angkat kaki dari rumah mewah yang saat ini sedang kamu tempati ini. Lanjut saya, langsung memberikan satu jawaban telak yang tak terduga yang siap meruntuhkan kesombongan mereka. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut saya malam itu bagaikan hantaman gada berkekuatan besar yang seketika meruntuhkan seluruh keangkuhan di wajah Hendra.
Keheningan yang sangat pekat langsung menyelimuti ruang tamu, begitu sunyi hingga suara detak jarum jam dinding terdengar seperti dentuman yang memekakkan telinga. Hendra menatap saya dengan mata yang membelalak lebar. Wajahnya yang beberapa menit lalu tampak penuh kemenangan kini memucat pasi, kehilangan seluruh warna darahnya dalam sekejap. Di sampingnya, mulut Vika masih menganga lebar, sementara ibu mertua saya tampak memegangi dadanya dengan napas yang memburu akibat syok yang teramat sangat mendengar penolakan yang begitu berani dari menantu yang selama ini mereka anggap remeh. Kamu bicara apa barusan, Sekar? Suara Hendra akhirnya keluar, bergetar hebat antara rasa tidak percaya dan kemarahan yang mulai membakar dadanya karena merasa harga dirinya sebagai suami diinjak-injak di depan keluarganya. Ia mencengkeram pinggiran meja kaca dengan begitu erat hingga urat-urat di punggung tangannya menyembul keluar, mencoba menegakkan kembali posisinya yang baru saja saya runtuhkan dengan satu kalimat. Berani-beraninya kamu menolak perintahku, bahkan sampai mengancam memintaku angkat kaki dari rumah ini? Apa kamu sudah hilang akal sehat karena terlalu banyak memegang uang sendiri? Bentaknya dengan suara yang meninggi, mencoba mengintimidasi saya agar kembali tunduk. Saya sama sekali tidak berkedip, apalagi gentar menghadapi kilatan amarah di mata pria yang berada di hadapan saya ini. Sebaliknya, saya justru menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan ketenangan dan kepuasan. Dengan gerakan yang sangat anggun, saya memperbaiki posisi duduk saya, menyilangkan kaki perlahan tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun dari wajah Hendra yang kian memerah. Di balik hijab yang membingkai wajah saya dengan rapi, saya tahu bahwa setiap detik keheningan yang saya biarkan merayap hanya akan menambah rasa frustrasi dan ketakutan yang mulai menjalar di dalam benak mereka bertiga. Mereka mengira saya sedang menggertak, padahal mereka tidak tahu bahwa kartu as yang sesungguhnya belum sepenuhnya saya buka di atas meja ini. Kurang ajar sekali kamu ya, Sekar. Benar-benar menantu tidak tahu diuntung dan tidak punya sopan santun. Ibu mertua saya akhirnya ikut meledak, berdiri dari sofa sambil menunjuk wajah saya dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat karena amarah. Wajah paruh bayanya tampak berkerut jelek, menyemburkan segala kekesalan yang selama ini mungkin ia pendam karena melihat kemandirian saya yang tak bisa ia kuasai. Hendra ini suamimu, imammu di dalam rumah tangga ini. Apapun yang dia putuskan adalah mutlak, dan apapun harta yang kamu miliki, itu juga menjadi hak suamimu untuk mengaturnya, apalagi ini demi menolong adik kandungnya sendiri. Lanjutnya dengan kalimat yang begitu egois dan manipulatif. Vika yang tadinya syok kini ikut memanaskan suasana. Ia meraba lengan ibunya sambil menatap saya dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan rasa tersinggung yang mendalam. Iya, Mas Hendra. Lihat sendiri kan bagaimana kelakuan istri pilihan Mas ini kalau sudah punya uang sendiri? Belum apa-apa sudah berani mengusir Mas Hendra dari rumah. Padahal Mas Hendra itu kepala keluarga yang harusnya dihormati dan dituruti semua perkataannya. Lagi pula, rumah ini kan dibeli setelah kalian menikah, jadi Mas Hendra juga punya hak penuh atas rumah ini, jangan mau ditakut-takuti oleh dia, Mas. Cerocos Vika dengan nada memprovokasi, mencoba membakar ego kakaknya yang sudah terluka. Mendengar analisis bodoh dan penuh kekosongan dari adik ipar saya, tawa kecil yang terdengar sangat dingin akhirnya lolos dari bibir saya, memotong kalimat Vika dalam seketika dan membuat mereka bertiga kembali terdiam dengan raut bingung. Saya menggelengkan kepala perlahan, menatap Vika dengan pandangan iba yang sengaja saya tunjukkan untuk meruntuhkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki malam ini. Vika, sebelum kamu berbicara terlalu jauh tentang hukum kepemilikan aset dan hak rumah tangga, ada baiknya kamu belajar membaca dokumen dengan benar terlebih dahulu, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Ucap saya dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk tepat ke pusat harga dirinya.
Hendra yang merasa posisinya kian tersudut langsung menggebrak meja kaca di hadapan kami hingga menimbulkan suara dentangan yang cukup keras, membuat ibu dan adiknya sempat terlonjak kaget. "Cukup, Sekar. Jangan mengalihkan pembicaraan dan jangan mencoba mengajari keluargaku. Rumah ini adalah rumah yang kita tempati bersama sejak 2 tahun lalu, dan sebagai suami, aku punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di sini dan aset mana yang harus dilepaskan demi kebaikan keluarga." Teriak Hendra, matanya merah menyala, mencoba mengembalikan otoritasnya yang telah hancur berkeping-keping akibat sikap dingin saya. Saya tidak bergeming sedikit pun dari tempat duduk saya, bahkan kelopak mata saya tidak berkedip saat tangan Hendra menghantam meja dengan begitu kasarnya. Dengan santai, saya meraih tas kecil yang berada di samping sofa, membukanya perlahan, dan mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua yang memang sudah saya siapkan sejak siang hari setelah mendengar selentingan rencana busuk mereka. Saya meletakkan map tersebut di atas meja kaca, tepat di hadapan Hendra, lalu mendorongnya perlahan dengan ujung jari saya hingga berhenti tepat di depan dadanya yang masih naik turun menahan amarah. "Kalau begitu, silakan kamu buka dan baca sendiri isi dokumen di dalam map itu, Hendra," ujar saya, sangat datar. Hendra menyipitkan matanya, menatap map biru itu dengan keraguan yang sangat besar sebelum akhirnya mengulurkan tangan yang sedikit bergetar untuk membuka talinya. Ibu mertua dan Vika langsung memajukan tubuh mereka, ikut mengintip dengan rasa penasaran yang membuncah ke dalam lembaran-lembaran kertas legal bertanda tangan resmi yang ada di dalam map tersebut. Begitu mata Hendra membaca baris demi baris kalimat yang tertera di sana, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana pupil matanya melebar seketika, dan raut kemarahan yang tadinya membakar wajahnya langsung runtuh, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Kertas yang ia pegang mulai bergetar, mencerminkan isi hatinya yang mendadak runtuh ke dasar jurang penyesalan. Dokumen yang ada di tangan Hendra adalah sertifikat kepemilikan mutlak atas rumah mewah ini, yang secara legal dibeli penuh secara tunai atas nama perusahaan investasi saya, jauh sebelum saya menyetujui pernikahannya yang penuh kepalsuan ini. Bukan hanya itu, di lembar berikutnya tertera surat perjanjian pranikah yang mengikat seluruh aset pribadi kami masing-masing, yang telah ia tanda tangani tanpa ia pelajari dengan saksama, karena terlalu silau dengan fasilitas yang saya berikan selama ini. Seperti yang kamu lihat, rumah ini, mobil itu, bahkan setengah dari pakaian bermerek yang melekat di tubuhmu saat ini adalah milik perusahaan saya, Hendra. Jadi, apakah kamu masih merasa punya hak untuk menjual asetku demi adikmu? Tanya saya menutup babak pertama kekalahan mereka. Ruang tamu itu mendadak hening seketika, jauh lebih mencekam daripada menit-menit sebelumnya saat Hendra masih bisa meneriaki saya dengan lantang. Lembaran kertas legal di tangan suami saya itu tampak bergetar hebat, mengeluarkan bunyi gemerisik halus yang seolah mengejek sisa-sisa harga diri pria di hadapan saya ini. Ibu mertua saya yang penasaran langsung merebut paksa map biru tersebut dari cengkeraman anaknya, lalu membacanya bersama Vika dengan mata yang menyipit tajam, berusaha mencari celah kekeliruan. Namun, sedetik kemudian, wajah tua itu ikut menegang sempurna, dan rona merah amarah di pipinya mendadak lenyap berganti pucat pasi yang sangat kentara. Ini tidak mungkin. Dokumen apa-apaan ini, Sekar? Kamu pasti memalsukan semua surat-surat ini untuk menakut-nakuti kami, kan? Teriak Vika dengan suara yang melengking tinggi, mencoba menyangkal kenyataan pahit yang terpampang nyata di depan matanya. Ia melempar map itu kembali ke atas meja dengan kasar, menatap saya dengan pandangan penuh kebencian yang bercampur dengan rasa panik yang tak bisa lagi ia sembunyikan. "Mas Hendra itu suamimu? Mana ada istri yang menyembunyikan kekayaan sebesar ini dari suaminya sendiri, kalau bukan karena punya niat busuk sejak awal?" Tuduhnya berapi-api,
berharap kakaknya akan kembali membela dan membenarkan opininya. Sayangnya, Hendra sama sekali tidak bergerak ataupun mengeluarkan suara untuk menanggapi racauan adiknya yang kian tidak masuk akal itu. Pria itu hanya menatap kosong ke arah meja kaca, dengan kedua tangan yang kini terkulai lemas di atas pangkuannya, seolah seluruh kekuatannya telah ditarik paksa dari dalam tubuh. Di balik hijab yang membingkai wajah saya memperhatikan bagaimana keringat dingin mulai menetes dari pelipis Hendra, membasahi kemeja kerjanya yang kini tampak begitu menyedihkan. Keangkuhan yang ia pamerkan sejak awal pertemuan malam ini telah menguap tanpa sisa, menyisakan sesosok pria rapuh yang baru menyadari bahwa dirinya hanyalah menumpang di atas kemewahan orang lain. "Hendra, ayo bicara. Kenapa kamu cuma diam saja seperti orang bodoh?" Ibu mertua saya mengguncang bahu anak laki-lakinya dengan kasar, merasa frustrasi karena tameng utamanya mendadak lumpuh tak berdaya. Wanita parubaya itu kemudian mengalihkan tatapan tajamnya kepada saya, dengan napas yang memburu dan dada yang naik turun menahan rasa malu yang amat sangat. "Sekar, dengar ya. Biarpun rumah ini atas nama perusahaanmu, Hendra tetaplah suamimu yang sah secara agama dan hukum. Kamu tidak punya hak untuk memperlakukan kami seperti pengemis di rumah anakku sendiri." Pekiknya masih mencoba mempertahankan sisa kesombongan yang sudah runtuh. Saya memperbaiki posisi duduk saya, menegakkan punggung dengan anggun tanpa ada sedikit pun rasa gentar atau terganggu oleh teriakan histeris dari kedua wanita di hadapan saya ini. Dengan gerakan yang sangat tenang, saya merapikan lipatan pakaian saya, lalu menatap mereka bertiga bergantian dengan pandangan mata yang sangat dingin dan menusuk. "Rumah anak ibu, Anda bilang?" tanya saya dengan nada suara yang sengaja diperlambat, namun bergaung begitu tegas di dalam ruangan yang sunyi itu. "Sejak hari pertama kita menikah, semua biaya operasional rumah ini, pajak, bahkan uang jajan yang rutin Hendra berikan kepada Anda dan Vika setiap bulan, semuanya berasal dari rekening perusahaan saya yang Anda sebut tidak jelas itu," lanjut saya tanpa ragu. Kalimat telak itu seketika membungkam mulut ibu mertua saya, membuatnya terkesiap dengan mata melotot tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata bantahan pun. Vika yang menyadari posisi mereka kian tersudut, langsung menatap Hendra dengan tatapan meminta pertolongan, berharap ada keajaiban yang bisa membalikkan keadaan malam ini. "Mas, bilang sesuatu, Mas. Jangan diam saja. Katakan kalau Mbak Sekar cuma bohong dan uang yang selama ini Mas kasih ke ibu itu memang murni dari hasil keringat Mas Hendra sendiri sebagai manajer." Rengek Vika, suaranya mulai bergetar karena ketakutan membayangkan rencana pembelian rumah mewahnya akan gagal total. Hendra akhirnya mengangkat kepalanya perlahan, menatap adik kandungnya dengan senyuman getir yang penuh dengan rasa frustrasi dan keputusasaan yang mendalam. "Cukup Vika, diamlah," bisik Hendra dengan suara yang sangat serak, hampir tidak terdengar jika ruangan itu tidak dalam kondisi yang begitu senyap. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya kepada saya, menatap saya dengan sorot mata penuh permohonan, seolah-olah ia sedang mengemis pengampunan atas segala kelancangan yang telah ia perbuat beberapa menit lalu. "Sekar, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk merendahkanmu atau mengatur asetmu. Aku hanya ingin membantu adikku," ratapnya dengan nada yang sangat memelas. Mendengar perubahan nada suara suami saya yang mendadak melunak dan penuh manipulasi itu, saya justru merasakan rasa muak yang kian bergejolak di dalam dada. Topeng sebagai suami yang berkuasa dan pelindung keluarga yang selama ini ia agung-agungkan, kini telah terkelupas sepenuhnya, menampilkan tabiat aslinya yang lemah dan pengecut. Saya tahu persis bahwa permintaan maafnya malam ini bukan lahir dari penyesalan yang tulus, karena telah menyakiti hati saya, melainkan karena ia takut kehilangan seluruh fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati secara gratis. Selama 2 tahun ini,
Saya sengaja diam dan mengalah bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya sedang menilai sampai di mana batas ketidaktahuan diri keluarga ini. Membantu adikmu dengan cara merampas hasil kerja keras istri yang tidak pernah kamu hargai, begitu maksudmu, Hendra? Tanya saya dengan suara yang sangat tenang namun syarat akan penekanan di setiap katanya. Saya melipat kedua tangan saya di atas meja, memajukan tubuh sedikit untuk menatap langsung ke dalam manik matanya yang kini dipenuhi oleh rasa ketakutan. Kamu tahu, yang membuat saya paling kecewa malam ini bukan karena tuntutan konyol adikmu itu, melainkan karena kamu dengan begitu ringannya menganggap saya sebagai wanita lemah yang bisa kamu setir demi menyenangkan keluargamu yang tidak tahu diri ini, tambah saya, tajam. Ibu mertua dan Vika hanya bisa tertunduk diam, tidak berani lagi menatap mata saya yang memancarkan ketegasan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Hendra kembali menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya sambil sesekali terdengar helaan napas yang berat dan penuh sesal. Namun, badai malam ini barulah permulaan, karena saya belum menyampaikan keputusan akhir saya yang sesungguhnya mengenai kelangsungan pernikahan kami. Saya meraih kembali map biru di atas meja, menyimpannya dengan rapi ke dalam tas, lalu berdiri dari sofa dengan keanggunan yang sempurna, siap untuk memberikan pukulan terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu malam itu terasa semakin berat ketika saya melangkah beberapa senti ke depan, berdiri tegak di hadapan mereka bertiga. Hendra masih menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangan, bahunya tampak merosot turun seolah seluruh beban dunia baru saja dijatuhkan ke atas pundaknya yang rapuh. Sementara itu, ibu mertua dan Vika hanya bisa membeku di atas sofa, menatap lantai dengan tatapan kosong, tidak lagi memiliki keberanian untuk menentang pandangan mata saya yang begitu mengintimidasi. Di dalam ruangan yang luas ini, dominasi yang selama ini mereka bangga-banggakan menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa malu yang teramat sangat atas ketidaktahuan diri mereka sendiri. Sekar, tolong, mari kita bicarakan ini baik-baik tanpa harus melibatkan emosi. Suara Hendra kembali terdengar, pelan dan syarat akan keputusasaan saat ia menurunkan tangannya dari wajah. Ia menatap saya dengan mata yang tampak sedikit memerah, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dan kelembutan dari sosok istri yang selama 2 tahun ini selalu menyambutnya dengan senyuman tulus di ambang pintu. Aku akui aku salah karena terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa berdiskusi terlebih dahulu denganmu, tapi bagaimanapun juga, aku melakukan ini karena merasa terdesak oleh tuntutan keluarga. Lanjutnya, masih mencoba mencari alasan untuk membenarkan tindakan pengecutnya. Mendengar pembelaan diri yang kian menunjukkan betapa lemahnya prinsip hidup suami saya hanya bisa menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan senyuman sinis. Saya merapikan letak tas yang melingkar di pundak, lalu menatap Hendra dengan pandangan yang benar-benar hambar, kehilangan seluruh rasa hormat yang pernah saya miliki untuknya sebagai seorang imam. Terdesak oleh tuntutan keluarga, atau terdesak oleh egomu yang ingin terlihat sebagai pahlawan dan pria paling sukses di depan ibu dan adikmu, Hendra? Tanya saya dengan nada suara yang sangat tenang namun menghujam tepat ke lubuk hatinya yang terdalam. Pertanyaan menohok itu membuat Hendra langsung terbungkam seketika, bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun untuk membantah kebenaran yang baru saja saya telanjangi di depan keluarganya. Ibu mertua saya yang mendengar hal itu sempat melirik saya dengan sisa-sisa kilatan sinis di matanya, namun ia segera mengalihkan pandangan saat menyadari bahwa posisi tawar mereka malam ini benar-benar berada di titik nol. Mereka yang biasanya begitu vokal mengomentari cara saya berpakaian, cara saya mengelola waktu, hingga urusan rumah tangga, kini mendadak menjadi sekelompok orang asing yang tak berdaya di bawah atap rumah saya. Mbak Sekar, tolong jangan keterlaluan sama Mas Hendra.
Vika tiba-tiba berbisik dengan suara yang parau, matanya yang tadi memancarkan kedengkian kini mulai berkaca-kaca karena rasa panik yang kian memuncak. Kalau rumah ini ternyata bukan milik Mas Hendra, lalu bagaimana dengan nasib pernikahan aku bulan depan? Calon mertuaku sudah tahu kalau Mas Hendra menjanjikan bantuan dana besar untuk DP rumah klaster itu. Kalau sampai gagal, aku mau ditaruh di mana muka keluarga kita ambak. Tangisnya mulai pecah, meratapi reputasi palsu yang selama ini ia bangun di atas keringat orang lain. Saya menoleh perlahan ke arah adik ipar saya, menatap air mata yang mulai membasahi pipinya, tanpa ada sedikit pun rasa iba yang mengalir di dalam aliran darah saya. Vika, harga diri dan muka keluargamu bukanlah tanggung jawab saya, apalagi jika hal itu harus dibayar dengan cara merampas aset pribadi milik kakak iparmu. Jawab saya dengan suara yang sangat jernih dan dingin. Jika kamu ingin dihormati oleh calon mertuamu, berjuangkanlah hal itu bersama calon suamimu dari nol, seperti yang saya dan Hendra lakukan dulu, atau lebih tepatnya, seperti yang saya bangun sendiri tanpa pernah merepotkan siapapun, tambah saya, memberikan pelajaran berharga yang telat ia sadari. Hendra bersimpuh sedikit dari duduknya, seolah ingin meraih ujung pakaian saya untuk memohon, namun urung dilakukan karena melihat ketegasan yang mutlak terpancar dari seluruh pembawaan saya malam ini. Sekar, tolong jangan hancurkan semuanya dalam satu malam. Aku berjanji tidak akan pernah lagi mengusik urusan bisnismu atau menyentuh aset-asetmu. Aku bersumpah, ratap Hendra, suaranya kini benar-benar terdengar seperti seorang pria yang kehilangan arah hidup akibat kesalahannya sendiri. Pria yang biasanya penuh wibawa saat memberikan perintah itu kini tampak begitu kerdil dan mengenaskan di mata saya. Sumpahmu sudah tidak memiliki nilai apapun di telinga saya, Hendra, karena malam ini kamu telah melanggar batas paling suci dalam hubungan kita, yaitu kepercayaan, ucap saya sambil melangkah mundur satu jengkal, menjauhkan diri dari jangkauan tangannya yang gemetar. Saya menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya malam itu, memastikan bahwa setiap kata yang akan saya ucapkan setelah ini akan tertanam kuat di dalam ingatan mereka seumur hidup. Pernikahan yang dibangun di atas dasar manipulasi dan pemanfaatan fasilitas tidak akan pernah mendatangkan berkah, dan saya bukan wanita yang sudi bertahan dalam lingkungan yang beracun seperti ini. Ibu mertua saya langsung mendongak. Wajah tuanya tampak sangat terkejut dengan mata yang kembali membelalak lebar mendengar arah pembicaraan saya yang kian menjauh dari kata damai. Sekar, apa maksudmu bicara seperti itu? Jangan bilang kamu mau. Kalimat wanita paruh baya itu menggantung di udara, tidak sanggup melanjutkan kata-kata yang teramat menakutkan bagi masa depan anak laki-laki kesayangannya yang selama ini hidup nyaman di atas kekayaan menantunya. Yah, ibu benar, potong saya dengan senyuman tipis penuh kemenangan yang menyiratkan keteguhan hati yang tak akan bisa digoyahkan oleh apapun lagi di dunia ini. Besok pagi, pengacara perusahaan saya akan mengirimkan draft gugatan cerai sekaligus surat perintah pengosongan rumah ini untuk Hendra dan seluruh barang-barangnya tanpa ada penundaan. Mulai detik ini, hubungan kita selesai, dan silakan kalian nikmati hasil dari keangkuhan serta keserakan yang telah kalian tanam sendiri selama 2 tahun ini. Pungkas saya, berbalik arah dengan keanggunan mutlak dan meninggalkan mereka yang seketika histeris meratapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sinar matahari pagi yang hangat mulai menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar utama, menyinari ruangan yang terasa jauh lebih lega dan damai setelah badai besar tadi malam. Saya terbangun dengan perasaan yang luar biasa ringan, seolah-olah beban berat yang selama 2 tahun ini menghimpit pundak saya telah diangkat paksa oleh keberanian saya sendiri. Setelah menunaikan ibadah salat subuh dengan khusyuk, saya merapikan pakaian kerja saya dan mengenakan hijab voal berwarna premium yang senada dengan setelan formal yang saya pakai hari ini. Sambil menatap cermin,
Saya tersenyum menatap pantulan diri saya sendiri yang tampak begitu segar, siap menghadapi babak baru kehidupan tanpa ada lagi parasit yang menempel. Begitu saya membuka pintu kamar dan melangkah menuruni anak tangga menuju lantai 1, pemandangan mengenaskan langsung menyambut pandangan mata saya di area ruang tamu. Hendra ternyata tidak tidur semalaman. Ia duduk meringkuk di atas sofa dengan kemeja kerja yang sama dengan kemarin. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya tampak sangat sembab serta berkaca-kaca. Di atas meja kaca, beberapa cangkir kopi hitam yang sudah dingin berserakan, menandakan betapa frustrasinya pria itu menghabiskan malam panjangnya meratapi kehancuran yang ia undang sendiri. Mendengar langkah kaki saya yang berirama tegas, Hendra langsung menegakkan tubuhnya dengan terburu-buru, menatap saya dengan pandangan penuh harap yang teramat sangat. "Sekar, demi Allah, tolong dengarkan aku dulu pagi ini, jangan langsung pergi begitu saja," ratap Hendra dengan suara yang sangat serak, melangkah cepat mendekati saya namun segera berhenti ketika saya mengangkat satu tangan saya ke udara untuk menahannya. Jarak yang saya ciptakan di antara kami berdua terasa begitu lebar, seperti jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa lagi ia seberangi dengan segala rayuan manisnya. Saya mengalihkan pandangan saya ke arah jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan kiri, tidak ingin membuang waktu berharga saya untuk mendengarkan drama pengulangan yang tidak bermutu. Waktu saya sangat berharga pagi ini, Hendra, dan saya tidak memiliki sisa energi sedikit pun untuk mendengar kalimat pembelaan dirimu yang sudah basi itu, jawab saya dengan suara yang sangat tenang namun sedingin es. Saya berjalan melewati dirinya menuju meja makan untuk meneguk segelas air putih hangat, mengabaikan tatapan memelasnya yang kini tampak kian menyedihkan dan kehilangan wibawa sama sekali. "Jika kamu masih memiliki sedikit saja harga diri yang tersisa sebagai seorang laki-laki, sebaiknya kamu mulai mengemas barang-barang pribadimu sekarang juga sebelum draft resmi itu tiba." Belum sempat Hendra membalas perkataan saya, pintu depan rumah tiba-tiba diketuk dengan cukup keras, memecah ketegangan di antara kami berdua pagi itu. Dengan langkah yang anggun, saya berjalan menuju pintu utama dan membukanya, mendapati sesosok pria paruh baya berpakaian jas rapi yang sangat saya kenal berdiri di sana dengan sebuah tas kerja kulit yang tampak kokoh. Pria itu adalah Pak Baskoro, kepala tim hukum sekaligus pengacara utama dari perusahaan investasi yang saya pimpin, yang sudah saya hubungi sejak subuh tadi untuk menyelesaikan urusan ini secepat mungkin. Pak Baskoro membungkuk hormat kepada saya, memberikan senyuman profesional sebelum menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah menyala. "Selamat pagi, Ibu Sekar. Sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan beberapa jam yang lalu, seluruh dokumen gugatan cerai dan surat perintah pengosongan rumah ini telah selesai kami susun dengan legalitas mutlak," ucap Pak Baskoro dengan nada suara yang cukup lantang, sengaja agar pria yang berada di dalam ruangan bisa mendengar setiap kata dengan jelas. "Semua bukti pelanggaran komitmen dan hak kepemilikan aset tunggal atas nama perusahaan Ibu juga sudah kami lampirkan, sehingga pihak lawan tidak akan memiliki celah sedikit pun di pengadilan nanti." Hendra yang berjalan menyusul saya ke arah pintu depan, seketika mematung di tempatnya berdiri. Wajahnya yang tadi sudah pucat kini berubah menjadi benar-benar kelabu bagaikan mayat hidup. Ia menatap map merah di tangan Pak Baskoro dengan tubuh yang gemetar hebat, menyadari bahwa apa yang saya ucapkan tadi malam bukanlah sekadar gertakan sambal untuk menakut-nakuti egonya. "Sekar, kamu benar-benar tega melakukan ini padaku? Kita sudah 2 tahun menikah, Sekar. Di mana semua rasa cintamu yang dulu?" teriak Hendra, suaranya melengking frustrasi, mulai kehilangan akal sehatnya karena menghadapi kenyataan pahit ini. Saya membalikkan tubuh saya perlahan, menatap lurus ke dalam manik matanya dengan pandangan yang benar-benar kosong, seolah-olah pria di hadapan saya ini hanyalah seonggok benda mati yang tidak memiliki arti apapun lagi.
Rasa cinta saya sudah lama mati seiring dengan setiap tuntutan egois dari ibumu dan setiap hinaan terselubung dari adikmu yang selalu kamu benarkan, Hendra. Jawab saya, tajam dan menusuk. Kamu sendiri yang memilih untuk mengutamakan kesombongan keluargamu di atas kehormatan istrimu, jadi sekarang terimalah konsekuensi dari pilihan bodohmu itu tanpa perlu mengemis rasa iba. Tepat pada saat itu, sebuah mobil taksi online berhenti di depan pagar rumah, dan dari dalamnya turunlah ibu mertua serta Vika dengan wajah yang tampak sangat panik dan dipenuhi gurat kelelahan. Rupanya mereka sengaja kembali lagi pagi-pagi sekali setelah menyadari bahwa ancaman saya tadi malam bisa menghancurkan seluruh rencana masa depan mereka yang indah. Vika langsung berlari masuk ke dalam halaman rumah dengan mata yang sembab, menatap saya dengan pandangan yang kini tidak lagi dipenuhi kedengkian, melainkan ketakutan yang teramat sangat. "Mbak Sekar. Tolong, Mbak, calon mertuaku baru saja menelepon dan menanyakan kepastian dana DP rumah itu, tolong jangan lakukan ini pada kami." Jerit Vika histeris, merosot di lantai teras rumah. Ibu mertua saya ikut menyusul di belakangnya. Wajah tuanya tampak berkerut jelek menahan rasa malu yang teramat sangat di hadapan Pak Baskoro yang menyambut mereka dengan pandangan dingin penuh selidik. Namun, saya tidak memberikan ruang sedikit pun bagi mereka untuk mulai merangkai kalimat manipulasi baru di bawah atap rumah saya ini. Saya melangkah maju satu langkah, menatap mereka bertiga yang kini bersimpuh di teras dengan keanggunan seorang wanita yang telah memenangkan pertempuran harga diri ini secara mutlak. "Pak Baskoro, silakan urus prosesnya sekarang juga, dan pastikan dalam waktu 3 jam, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang masih menginjakkan kaki di tanah milik saya." Perintah saya menutup pagi itu dengan kemenangan telak. Perintah tegas yang saya berikan kepada Pak Baskoro membuat suasana di teras rumah pagi itu mendadak menjadi sangat riuh oleh tangisan dan jeritan histeris. Vika bersimpuh di atas lantai marmer sambil memegangi kedua lututnya, meratapi nasib rencana pernikahannya yang kini berada di ambang kehancuran total akibat keserakahannya sendiri. Sementara itu, ibu mertua saya tampak terengah-engah dengan wajah yang memerah, antara menahan rasa malu yang luar biasa di hadapan pengacara saya dan rasa tidak percaya bahwa menantu yang biasanya penurut ini bisa bertindak sesadis ini. Saya hanya berdiri bergeming di ambang pintu, menyaksikan pemandangan kacau itu dengan tatapan datar tanpa ada riak emosi sedikit pun di dalam hati. "Sekar, kamu benar-benar tidak punya hati nurani ya? Di mana letak baktimu sebagai istri kalau memperlakukan suami dan mertuamu sendiri seperti binatang?" Teriak ibu mertua saya dengan sisa-sisa keberaniannya yang mulai pecah menjadi keputusasaan. Wanita parubaya itu mencoba melangkah maju untuk mencengkeram lengan saya, namun dengan cekatan Pak Baskoro langsung memasang badan, menghalangi pergerakannya dengan tatapan mata yang sangat tegas dan berwibawa. "Ibu, harap tenang dan jaga sikap Anda. Tindakan fisik atau ancaman apapun yang Anda lakukan saat ini akan langsung kami masukkan ke dalam berkas laporan kepolisian atas tindakan tidak menyenangkan," potong Pak Baskoro dengan nada suara yang dingin dan profesional. Mendengar ancaman jalur hukum yang dilontarkan oleh pengacara bertubuh tegap itu, nyali ibu mertua saya seketika menciut, membuatnya melangkah mundur beberapa senti dengan bibir yang bergetar hebat. Hendra yang sejak tadi hanya terpaku di dalam ruangan, akhirnya berjalan keluar dengan langkah yang sangat gontai, seolah-olah seluruh persendian di tubuhnya telah lolos dari tempatnya. Pria itu menatap ibunya, lalu beralih menatap adiknya yang masih menangis tersedu-sedu di atas lantai teras, sebelum akhirnya melayangkan pandangan penuh keputusasaan yang teramat dalam kepada saya. "Ibu, Vika, hentikan semuanya, percuma saja," bisik Hendra dengan suara yang sangat parau dan terdengar begitu patah arang. "Mas Hendra, kenapa Mas malah menyuruh kami diam? Ayo lawan dia, Mas."
Masa Mas mau pasrah saja diusir dari rumah yang sudah 2 tahun Mas tempati ini? Cerocos Vika dengan nada suara yang melengking tinggi, mencoba memprovokasi kakaknya yang sudah kehilangan sisa-sisa harga dirinya malam tadi. Vika berdiri dari bersimpuhnya, menghentakkan kakinya dengan kesal sambil menunjuk-nunjuk ke arah dalam rumah seolah-olah ia masih memiliki hak atas kemewahan di tempat ini. Kita bisa sewa pengacara yang lebih hebat dari dia untuk menuntut harta Gonogini. Mas Hendra kan bekerja sebagai manajer, pasti punya hak atas setengah dari kekayaan Bak Sekar. Lanjutnya dengan pemikiran bodoh yang luar biasa dangkal. Mendengar analisis konyol dari adik ipar saya yang tidak tahu diuntung itu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tawa kecil yang terdengar sangat sinis dan meremehkan. Saya melangkah maju 1 langkah, berdiri tepat di depan Vika yang langsung terdiam saat melihat sorot mata saya yang begitu tajam dan menusuk tepat ke arah manik matanya. "Harta Gonogini, Vika?" Tanya saya dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan penekanan di setiap katanya. "Sepertinya kamu benar-benar perlu belajar membaca draft hukum pranikah yang sudah ditandatangani oleh kakakmu sebelum kalian berani mengimpikan sepeser pun uang dari perusahaan saya." Pak Baskoro segera membuka map merah tebal yang dipegangnya, mengeluarkan selembar salinan dokumen resmi yang berstempel notaris, lalu menyodorkannya tepat di hadapan wajah Vika dan ibu mertua saya. Sesuai dengan surat perjanjian pranikah nomor 45 PP 2024 yang sah secara hukum negara, seluruh aset yang diperoleh oleh Ibu Sekar baik sebelum maupun selama masa pernikahan, mutlak menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat diganggu-gugat atau dibagi sebagai harta bersama, jelas Pak Baskoro dengan lantang. Sebaliknya, dokumen ini juga mencatat bahwa saudara Hendra memiliki utang berjalan kepada perusahaan Ibu Sekar terkait fasilitas kendaraan dan dana talangan keluarga yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Informasi telak mengenai tumpukan utang yang selama ini disembunyikan oleh Hendra seketika membuat wajah ibu mertua dan Vika berubah menjadi benar-benar kelabu bagaikan tersiram air es di pagi buta. Mereka berdua menoleh serentak ke arah Hendra dengan pandangan mata yang membelalak lebar, menuntut penjelasan atas kenyataan pahit yang baru saja meruntuhkan reputasi palsu pria yang selama ini mereka agung-agungkan sebagai pria sukses. Hendra hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena menahan rasa malu yang teramat sangat di depan ibu dan adik kandungnya sendiri. "Hendra, apa yang dibilang pengacara itu benar? Kamu punya utang ratusan juta pada Sekar?" Suara ibu mertua saya mendadak melemah, bergetar hebat seolah fondasi kehidupannya baru saja diguncang gempa bumi yang dahsyat. "Katanya kamu manajer sukses di kantor? Katanya semua uang tunjangan yang kamu kirim ke kampung itu murni bonus dari bosmu? Kenapa sekarang malah jadi seperti ini, Hendra?" Rentetan pertanyaan itu keluar dengan nada yang sangat frustrasi, meratapi kenyataan bahwa anak emasnya ternyata hanyalah sebuah kepalsuan yang hidup di bawah ketiak istrinya. Saya melipat kedua tangan saya di dada, menikmati setiap detik kehancuran mental yang sedang melanda keluarga yang selama 2 tahun ini selalu memperlakukan saya dengan semena-mena. Semua kemewahan dan uang yang dinikmati oleh keluarga Anda selama ini adalah bentuk kemurahan hati saya yang salah sasaran, Ibu, ucap saya dengan kalimat yang sangat dingin dan tertata rapi. Namun, karena anak laki-laki Anda pagi ini secara resmi telah saya gugat cerai dan saya keluarkan dari daftar penerima fasilitas, maka seluruh utang tersebut harus dilunasi dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat tuntutan ini diterima. Kalimat penutup saya pagi itu bagaikan ketukan palu hakim yang mengakhiri seluruh sandiwara melelahkan di dalam kehidupan rumah tangga saya yang beracun ini.
Vika langsung terduduk lemas di lantai teras dengan pandangan kosong, menyadari bahwa bukan hanya rumah klaster impiannya yang lenyap, tetapi keluarga mereka kini terancam terjerat utang yang luar biasa besar. Tanpa memedulikan lagi jeritan penyesalan dan permohonan maaf yang mulai keluar dari mulut mereka bertiga, saya berbalik arah dengan keanggunan mutlak, melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil saya, siap meninggalkan masa lalu yang kelam demi menyambut masa depan yang jauh lebih bersinar. Langkah kaki saya terdengar mantap saat melewati ruang tamu menuju garasi, mengabaikan suara ratapan yang masih bersahut-sahutan di luar teras rumah. Di dalam hati, tidak ada lagi ruang untuk rasa benci ataupun dendam. Yang tersisa hanyalah rasa lega yang teramat besar karena akhirnya saya bisa melepas topeng kesabaran yang selama ini mengikat saya. Saya meraih tas kerja dan kunci mobil yang terletak di atas meja konsoal dekat pintu garasi, memastikan tidak ada satupun barang penting yang tertinggal di dalam rumah yang beberapa jam lagi akan dikosongkan ini. Di balik hijab yang saya kenakan dengan rapi, saya menarik napas sedalam-dalamnya, menghirup udara kebebasan yang sudah sangat lama tidak saya rasakan sejak memutuskan berkomitmen dengan Hendra. Begitu pintu garasi otomatis terbuka, sorot lampu mobil sedan mewah milik saya tampak berkilau, seolah-olah ikut menyambut keputusan besar yang saya ambil malam tadi. Mobil inilah yang menjadi sumbu ledakan konflik keluarga mereka, sebuah benda mati yang justru berhasil menelanjangi tabiat asli dari orang-orang yang mengaku sebagai keluarga saya sendiri. Ketika saya membuka pintu kemudi dan bersiap untuk masuk, sesosok bayangan dengan terburu-buru menghalangi jalan saya, membuat saya terpaksa menghentikan gerakan sejenak. Hendra berdiri di sana dengan kedua mata yang bengkak, menatap saya dengan tatapan yang sangat sayu seolah-olah ia sedang menatap satu-satunya pelampung penyelamat di tengah samudra yang luas. "Sekar, aku mohon dengan sangat, beri aku waktu 5 menit saja untuk menjelaskan semuanya tanpa ada orang lain di antara kita," bisik Hendra dengan suara yang terdengar sangat bergetar dan parau karena menahan tangis. Pria itu nekat memegang ujung pintu mobil saya, mengabaikan fakta bahwa penampilannya saat ini sudah jauh dari kata terhormat sebagai seorang kepala rumah tangga yang dulu selalu mendikte hidup saya. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan tidak termaafkan, tapi tolong ingat kembali bagaimana perjuangan kita di awal pernikahan dulu sebelum semua materi ini mengubah cara pandang kita," lanjutnya, mencoba memanipulasi ingatan masa lalu. Saya menatap wajah pria yang berada di hadapan saya ini dengan pandangan yang benar-benar hambar, bahkan tidak ada lagi riak amarah yang tersisa di dalam benak saya untuk merespons kalimatnya. "Materi ini tidak pernah mengubah cara pandang saya, Hendra. Materi ini justru membuka mata saya untuk melihat siapa dirimu yang sesungguhnya saat berada di atas angin," jawab saya dengan nada suara yang sangat tenang namun menghujam langsung ke pusat kesadarannya. "Saat bisnismu menurun dan kamu membutuhkan dana talangan, saya memberikan segalanya tanpa pernah mengungkit sepeser pun. Namun apa yang saya dapatkan sebagai balasannya malam tadi?" tambah saya, tajam. Pertanyaan itu seketika membuat mulut Hendra terkunci rapat, bibirnya bergetar hebat sementara setetes air mata akhirnya lolos membasahi pipinya yang tampak kusam dan kotor pagi ini. Ia tahu persis bahwa tidak ada satupun kalimat di dunia ini yang bisa membenarkan tindakannya yang dengan begitu enteng meminta saya menjual aset pribadi demi memuaskan gengsi adiknya. Di balik garasi yang remang-remang ini, kesadaran bahwa dirinya telah membuang seorang wanita yang tulus demi membela keluarga yang parasit akhirnya menghempas batinnya dengan sangat keras. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa kembali terdengar mendekati area garasi, disusul oleh kemunculan ibu mertua saya yang tampak terengah-engah dengan wajah yang dipenuhi sisa air mata. Wanita paruh-baya itu tidak lagi menatap saya dengan pandangan merendahkan seperti kemarin malam. Sebaliknya, kini pandangan matanya dipenuhi oleh rasa ngeri dan ketakutan yang amat sangat. "Sekar, tolong Ibu, Sekar."
Ibu minta maaf atas semua perkataan Ibu dan Vika yang menyinggung hatimu selama ini, ratapnya sambil mencoba meraih tangan saya, melupakan seluruh kesombongan adat dan posisi sebagai orang tua yang selalu ia agungkan. Kami benar-benar tidak tahu kalau posisi keuangan Hendra di perusahaannya ternyata sudah seperti ini, Sekar. Kami mengira dia benar-benar sukses dan bisa diandalkan. Lanjut ibu mertua saya dengan kalimat jujur yang justru kian menelanjangi tabiat asli keluarga mereka. Mereka menghormati seseorang hanya berdasarkan berapa banyak materi yang bisa dihasilkan, dan sekarang setelah mengetahui bahwa seluruh kemewahan itu berasal dari dompet saya, mereka mendadak bersujud memohon ampunan. Rasa muak yang sempat mereda kini kembali bergejolak di dalam dada saya mendengar pengakuan egois yang keluar dari mulut wanita paruh baya itu. Saya menarik tangan saya menjauh sebelum jemarinya sempat menyentuh kulit saya, lalu menatap ibu mertua saya dengan pandangan mata yang sangat dingin dan menusuk. Jadi, jika seandainya Hendra memang benar-benar sukses dan semua aset ini murni miliknya, maka kalian akan menganggap tindakan merampas hak saya malam tadi sebagai hal yang wajar, begitu? Tanya saya dengan senyuman tipis yang sangat sinis. Permintaan maaf Anda sama sekali tidak bernilai pagi ini, Ibu, karena Anda hanya menyesali kenyataan bahwa sumber mata air tempat kalian menumpang hidup selama ini telah resmi saya tutup. Lanjut saya tanpa tedeng aling-aling. Vika tampak berjalan gontai di belakang ibunya, bersandar pada tembok garasi dengan pandangan mata yang kosong seolah seluruh jiwanya telah ditarik paksa dari dalam raga. Ponsel di genggamannya terus bergetar menampilkan nama calon mertuanya, namun ia tidak lagi memiliki keberanian untuk mengangkat panggilan tersebut karena tahu tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia rangkai untuk menutupi kehancurannya. Rencana pernikahan mewah di lingkungan klaster pengusaha yang selalu ia pamerkan di media sosial kini resmi berubah menjadi lelucon paling memalukan dalam hidupnya. Tanpa memedulikan lagi tangisan baru yang kembali pecah di dalam garasi itu, saya segera masuk ke dalam mobil, menutup pintunya dengan rapat, dan mengunci seluruh sistem keamanan dari dalam. Saya menyalakan mesin kendaraan, memindahkan transmisi, lalu perlahan melajukan sedan mewah itu membelah jalanan komplek, meninggalkan Hendra dan keluarganya yang hanya bisa terpaku menatap kepergian saya. Badai di dalam rumah tangga ini telah resmi berakhir bagi saya, dan kini saatnya saya memfokuskan seluruh energi untuk mengurus jalannya persidangan serta mengembangkan bisnis yang telah membesarkan nama saya. Roda mobil sedan mewah saya membelah jalanan ibu kota yang mulai padat oleh aktivitas pagi hari, meninggalkan area perumahan elit yang kini terasa begitu asing bagi saya. Fokus saya sepenuhnya beralih pada jalanan di depan, sementara kedua tangan saya menggenggam kemudi dengan sangat mantap tanpa ada sedikit pun getaran keraguan. Di dalam kabin mobil yang kedap suara ini, alunan musik instrumen klasik yang tenang menemani perjalanan saya menuju kantor pusat perusahaan investasi yang selama ini saya kelola di kawasan bisnis utama. Keputusan untuk melepaskan diri dari pernikahan yang toksik ini justru memberikan suntikan energi baru yang membuat pikiran saya terasa jauh lebih tajam dan fokus dari biasanya. Sesampainya di gedung pencakar langit tempat kantor saya berada, saya melangkah keluar dari mobil dengan keanggunan yang mutlak dan tatapan mata yang memancarkan rasa percaya diri yang tinggi. Beberapa karyawan yang berpapasan di lobi utama langsung membungkuk hormat, menyapa saya dengan nada penuh rasa segan yang tulus terhadap sang pemilik perusahaan. Saya membalas sapaan mereka dengan senyuman tipis yang ramah namun tetap menjaga wibawa seorang pimpinan wanita berhijab yang disegani di dunia bisnis. Di dalam lift menuju lantai eksekutif, saya sempat merapikan kembali pakaian formal saya dan memastikan penampilan saya tetap sempurna, siap untuk memimpin rapat penting yang sudah dijadwalkan sejak minggu lalu. Begitu saya memasuki ruang kerja utama, sekretaris pribadi saya, Gita,
langsung menyambut dengan beberapa berkas laporan keuangan kuartal kedua yang sudah rapi terjilid di atas meja kerja kayu jati saya. Gita menatap saya dengan pandangan profesional, namun terselip sedikit rasa penasaran karena ia tahu bahwa tim hukum yang dipimpin Pak Baskoro telah bergerak sejak subuh tadi atas perintah langsung dari saya. Selamat pagi, Ibu Sekar. Dokumen draft kerjasama dengan pihak investor asing sudah siap di meja Anda, dan rapat pleno akan dimulai dalam waktu 15 menit lagi, lapor Gita dengan nada yang sangat teratur dan sopan. Terima kasih, Gita. Tolong sambungkan saya dengan Pak Baskoro sekarang juga melalui saluran telepon internal. Saya perlu memastikan satu hal sebelum rapat dimulai, jawab saya sambil meletakkan tas kerja di samping kursi kebesaran saya. Saya menduduki kursi empuk tersebut, merasakan sensasi kendali penuh yang sempat sedikit terganggu selama 2 tahun terakhir karena kesibukan mengurus ego suami yang tidak tahu diri. Dalam hitungan detik, suara berwibawa Pak Baskoro sudah terdengar dari pengeras suara telepon di atas meja kerja saya, melaporkan perkembangan terbaru dari tempat kejadian perkara di rumah saya. Selamat pagi, Ibu Sekar. Saya ingin melaporkan bahwa proses pengosongan rumah berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hambatan fisik yang berarti dari pihak lawan, ujar Pak Baskoro di seberang telepon, terdengar sangat puas dengan hasil kerja timnya yang taktis. Saudara Hendra dan keluarganya sempat mencoba menolak untuk keluar, namun setelah tim kami mendatangkan aparat keamanan komplek dan menunjukkan sertifikat resmi, mereka akhirnya bersedia mengemas pakaian mereka ke dalam beberapa kardus bekas dan pergi menggunakan taksi online. Mendengar laporan tersebut, saya hanya bisa menarik napas panjang dengan senyuman puas yang terukir di wajah saya di balik meja kerja yang megah ini. Bagaimana dengan draft gugatan cerai resmi, Pak Baskoro? Apakah sudah berhasil didaftarkan ke pengadilan agama? Tanya saya, memastikan semua langkah hukum berjalan secara paralel tanpa ada jeda waktu yang bisa dimanfaatkan Hendra untuk memanipulasi keadaan. Saya tidak ingin memberikan celah sekecil apapun bagi pria itu untuk mencoba mendekati saya kembali dengan alasan apapun di kemudian hari. Sudah resmi terdaftar dengan nomor perkara yang sah, Ibu Sekar. Surat panggilan sidang pertama akan segera dikirimkan ke alamat tempat tinggal baru saudara Hendra dalam waktu dekat, jawab Pak Baskoro dengan tegas. Mengenai tuntutan pelunasan utang berjalan senilai ratusan juta rupiah, tim kami juga sudah melayangkan surat peringatan pertama langsung ke alamat kantor tempat ia bekerja sebagai manajer, agar pihak manajemen mereka mengetahui kondisi finansial karyawannya secara transparan. Langkah taktis yang diambil oleh Pak Baskoro membuat saya benar-benar kagum atas profesionalisme tim hukum yang saya miliki di perusahaan ini. Dengan dikirimkannya surat tuntutan utang tersebut ke kantor Hendra, saya tahu bahwa reputasi dan posisi karir yang selama ini ia banggakan di depan ibunya akan langsung berada di ujung tanduk. Pihak manajemen perusahaan pastinya tidak akan tinggal diam melihat salah satu manajernya terjerat kasus hukum finansial pribadi yang melibatkan nama perusahaan besar milik istrinya sendiri. Inilah konsekuensi nyata yang harus ia bayar karena telah berani meremehkan kekuatan seorang wanita yang selama ini ia anggap lemah di balik hijab bersahajanya. Kerja bagus, Pak Baskoro. Pastikan tidak ada negosiasi atau upaya perdamaian di luar persidangan yang diterima oleh tim kita. Saya ingin kasus ini selesai secepat mungkin secara bersih dan mutlak, pungkas saya sebelum memutuskan sambungan telepon dengan nada yang sangat tegas. Saya berdiri dari kursi kerja, merapikan blazer premium yang saya kenakan, lalu meraih map dokumen kerja sama asing yang akan menjadi agenda utama rapat pleno pagi ini. Pikiran saya kini benar-benar bersih dari drama rumah tangga yang beracun, siap membawa perusahaan investasi saya melangkah ke level internasional yang jauh lebih tinggi.
Ketika saya melangkah keluar dari ruang kerja menuju ruang rapat utama, saya menyadari satu hal berharga, bahwa kemandirian finansial adalah perisai terbaik bagi seorang wanita dalam menghadapi segala bentuk penindasan egoistis. Hendra dan keluarganya mengira mereka bisa dengan mudah menindas saya, hanya karena saya memilih untuk bersikap tenang dan mengalah dalam urusan kecil sehari-hari di rumah. Namun pagi ini, di bawah lampu kristal ruang rapat yang megah, saya membuktikan kepada dunia bahwa ketika seorang pengusaha wanita berhijab memutuskan untuk bertindak tegas, maka tidak akan ada satupun keangkuhan pria yang sanggup bertahan tegak di hadapannya. 2 minggu berlalu sejak pagi yang penuh drama di rumah lama saya, dan roda kehidupan saya berputar jauh lebih cepat, serta cemerlang di bawah kendali penuh saya sendiri. Rapat kerjasama dengan investor asing berjalan dengan sangat sukses, membawa ekspansi bisnis perusahaan investasi saya ke tingkat internasional yang baru saja disahkan dalam lembaran kontrak resmi. Sementara saya sibuk mengembangkan sayap bisnis, kabar mengenai kehancuran perlahan keluarga Hendra terus mengalir secara berkala melalui laporan taktis yang dikirimkan oleh Pak Baskoro ke meja kerja saya. Saya membaca setiap perkembangan itu di sela-sela waktu minum teh sore saya, tanpa ada rasa penyesalan, melainkan sebuah kepuasan atas keadilan yang akhirnya tegak. Kabar pertama yang paling mencengangkan datang dari tempat kerja Hendra, di mana posisi nyamannya sebagai manajer operasional kini telah resmi dicabut oleh pihak direksi perusahaan tempat ia bernaung. Surat tuntutan utang berjalan yang dilayangkan oleh tim hukum saya ternyata memicu audit internal yang mendalam terhadap seluruh rekam jejak finansial Hendra selama 2 tahun terakhir. Pihak manajemen terkejut menemukan beberapa kejanggalan dalam klaim dana talangan dan tunjangan yang ternyata ia manipulasi demi menutupi gaya hidup mewah ibunya di kampung serta membiayai gengsi Vika. Akibatnya, Hendra tidak hanya menghadapi tuntutan pengembalian dana dari saya, tetapi juga pemecatan secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik integritas perusahaan. Tanpa pekerjaan tetap dan dengan reputasi yang hancur di dunia profesional, Hendra kini terpaksa menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil yang sempit di pinggiran kota bersama ibu dan adiknya. Rumah mewah, fasilitas mobil sedan, hingga kartu kredit tanpa limit yang dulu selalu ia gunakan dengan angkuh kini berubah menjadi mimpi buruk yang terus mengejarnya setiap hari. Ibu mertua saya yang dulu begitu vokal merendahkan saya di ruang tamu kini dikabarkan sering mengurung diri di dalam kamar karena tidak tahan menanggung rasa malu dari gunjing tetangga sekitar kontrakan baru mereka. Mereka yang terbiasa hidup dari kemurahan hati yang salah sasaran, kini harus merasakan bagaimana rasanya mengemis belas kasihan dari orang lain. Sementara itu, nasib rencana pernikahan megah Vika yang selalu ia pamerkan di media sosialnya berakhir dengan cara yang jauh lebih tragis dan memalukan. Begitu pihak keluarga calon besan mengetahui bahwa Vika dan ibunya diusir dari rumah elit, karena status kepemilikan mutlak atas nama saya, hubungan mereka langsung mendingin seketika. Kebohongan yang mereka rangkai mengenai kontribusi ratusan juta rupiah dari Hendra untuk uang muka rumah klaster mewah terbongkar sepenuhnya di depan mata calon mertua Vika. Merasa tertipu oleh penampilan luar dan reputasi palsu keluarga Hendra, pihak pria secara sepihak membatalkan seluruh rencana pernikahan tersebut tepat 1 minggu sebelum hari H, meninggalkan Vika dalam kubangan aib yang luar biasa besar. Sore itu, saat saya bersiap untuk meninggalkan kantor eksekutif saya, Gita mengetuk pintu ruangan dengan raut wajah yang tampak agak ragu-ragu sambil memegang sebuah surat resmi. Maaf mengganggu waktu Anda, Ibu Sekar, tetapi ada permohonan pertemuan mendesak yang diajukan oleh pengacara saudara Hendra di lobi lantai bawah sejak 1 jam yang lalu, lapor Gita dengan nada suara yang sangat berhati-hati. Pihak mereka menyatakan ingin mengajukan proposal perdamaian terkait tuntutan utang piutang dan draft gugatan cerai sebelum sidang pertama dimulai minggu depan. Saya menghentikan gerakan tangan saya yang sedang merapikan tas kerja,
lalu menatap Gita dengan pandangan mata yang sangat tenang namun menyiratkan ketegasan yang mutlak tanpa kompromi. Katakan kepada mereka, Gita, bahwa pintu negosiasi di luar pengadilan telah resmi saya tutup sejak hari pertama saya melangkah keluar dari rumah itu, jawab saya dengan suara yang jernih dan dingin. Jika mereka memiliki keberatan atau ingin memohon keringanan, silakan sampaikan semua argumen tersebut di hadapan majelis hakim pada persidangan resmi nanti. Saya tidak menerima pengemis di kantor ini. Keputusan tegas saya membuat Gita mengangguk patuh dengan senyuman penuh rasa segan yang mendalam, sebelum akhirnya berbalik arah untuk menyampaikan penolakan mutlak tersebut kepada pihak lawan. Setelah Gita keluar, saya berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan matahari terbenam di balik deretan gedung pencakar langit kota Jakarta. Cahaya jingga yang temaram menyinari wajah saya yang terbingkai hijab dengan anggun, memancarkan ketenangan seorang wanita pengusaha yang tahu persis bagaimana cara mempertahankan harga diri dan hak miliknya dari tangan-tangan serakah. Saya tahu, penolakan ini akan membuat Hendra kian panik karena sidang pertama yang dijadwalkan minggu depan adalah awal dari penentuan eksekusi seluruh aset dan penyitaan sisa hartanya untuk melunasi utang ratusan juta rupiah kepada saya. Pria yang dulu dengan begitu ringannya memerintahkan saya untuk menjual mobil hasil keringat sendiri, kini harus menyaksikan seluruh hidupnya dipreteli secara legal oleh hukum negara. Kesombongan lelaki yang merasa berkuasa penuh atas diri seorang istri penurut kini telah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh masa depannya sendiri tanpa sisa. Ponsel pribadi saya yang terletak di atas meja kerja tiba-tiba bergetar, menampilkan pesan singkat dari nomor baru yang saya yakini adalah milik Hendra yang terus mencoba menghubungi saya setelah nomor lamanya saya blokir secara permanen. Sekar, aku mohon ampun. Ibu sakit-sakitan sejak kita pindah ke kontrakan ini, dan Vika hampir gila karena pernikahannya batal. Tolong cabut tuntutan utang itu, Sekar, aku tidak punya uang lagi. Bunyi pesan memelas itu, syarat akan keputusasaan seorang pria yang berada di titik nadir kehidupannya. Saya menatap layar ponsel tersebut selama beberapa detik tanpa ada sedikit pun rasa iba atau keinginan untuk membalas barisan kalimat manipulatif yang dikirimkannya di sore hari yang damai ini. Dengan gerakan jemari yang sangat santai, saya langsung menghapus pesan tersebut dan memblokir nomor baru itu dalam hitungan detik, memastikan ketenangan hidup saya tidak akan terganggu lagi oleh parasit masa lalu. Saya meraih tas kerja saya, melangkah keluar ruangan dengan keanggunan seorang pemenang sejati, siap menyambut sidang pertama minggu depan yang akan menjadi babak akhir dari kehancuran total keluarga tidak tahu diri tersebut. Hari persidangan yang dinantikan akhirnya tiba, membawa saya melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan agama dengan langkah yang penuh keanggunan dan ketegasan. Ruang tunggu pengadilan yang bising mendadak terasa senyap saat saya berjalan melewatinya, dikawal ketat oleh Pak Baskoro dan dua asisten hukum dari perusahaan investasi saya. Di balik jilbab premium yang membingkai wajah, saya menatap lurus ke depan, memancarkan aura seorang wanita berwibawa yang tidak akan goyah oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hari ini adalah hari di mana hukum negara akan meresmikan kebebasan saya secara mutlak sekaligus memberikan pukulan terakhir bagi mereka yang telah lancang mengusik harga diri saya. Di sudut bangku ruang tunggu, saya melihat tiga sosok yang tampak begitu mengenaskan dan kehilangan seluruh sisa kejayaan palsu mereka. Hendra duduk dengan kepala tertunduk dalam-dalam, mengenakan kemeja lama yang tampak longgar di tubuhnya yang kini terlihat jauh lebih kurus dan kusam. Di sampingnya, ibu mertua saya duduk menyandarkan punggungnya yang tampak ringkih ke dinding. Wajah tuanya dipenuhi kerutan depresi dan kecemasan yang amat sangat menghadapi persidangan ini. Sementara Vika hanya bisa meremas jemarinya sendiri dengan pandangan mata yang kosong, menyadari bahwa ruang pengadilan ini akan menjadi tempat di mana seluruh aib, keserakan keluarga mereka ditelanjangi secara resmi.
Ketika petugas pengadilan memanggil nomor perkara kami, saya melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama dengan dagu tegak, mengambil posisi di kursi penggugat bersama tim hukum saya. Hendra berjalan gontai di belakang saya, mengambil tempat di kursi tergugat tanpa berani sekalipun melayangkan pandangan matanya ke arah wajah saya yang tampak begitu tenang. Di hadapan majelis hakim yang terhormat, Pak Baskoro dengan sangat taktis dan lugas langsung memaparkan seluruh bukti autentik terkait draft perjanjian pranikah yang mengikat komitmen finansial kami. Lembar demi lembar bukti aliran dana perusahaan serta rincian utang berjalan ratusan juta rupiah milik Hendra dibacakan dengan lantang, memenuhi ruangan sidang yang sunyi. Hendra sama sekali tidak mengajukan bantahan atau pembelaan diri sedikitpun sepanjang jalannya persidangan. Ia hanya bisa mengangguk pasrah dengan air mata yang sesekali menetes membasahi surat tuntutan di hadapannya. Pengacara pro bono yang mendampinginya bahkan tampak enggan mengeluarkan argumen karena tahu bahwa seluruh bukti legalitas aset tunggal atas nama perusahaan saya adalah mutlak dan tidak memiliki celah hukum sedikitpun untuk digugat gonogini. Ketidaktahuan diri mereka di masa lalu kini telah berubah menjadi jerat hukum yang mengunci mati seluruh ruang gerak dan manipulasi yang biasa mereka lakukan di dalam rumah tangga kami. Setelah melalui proses pemeriksaan berkas yang sangat cepat dan efisien, Ketua Majelis Hakim akhirnya mengetukkan palunya sebanyak 3 kali dengan suara yang bergaung tegas di dalam ruangan. Menyatakan sah demi hukum pemutusan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat, serta menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban finansialnya secara tunai, ucap Hakim Ketua membacakan keputusan akhir. Ketukan palu itu bagaikan suara pembebasan suci yang seketika meluruhkan sisa-sisa kenangan buruk selama 2 tahun pernikahan yang penuh kepalsuan ini, mengembalikan status saya sebagai wanita merdeka seutuhnya. Begitu sidang dinyatakan selesai, saya berdiri dari kursi saya, bersalaman dengan Pak Baskoro sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tim hukum yang luar biasa taktis ini. Saat saya berbalik arah untuk melangkah keluar dari ruang sidang, Hendra dengan terburu-buru menghadang langkah saya, bersimpuh di atas lantai ruang pengadilan di depan beberapa orang yang masih tersisa di sana. "Sekar, aku mohon dengan sangat, izinkan aku mencicil utang itu. Aku sudah tidak punya pekerjaan dan rumah kontrakan kami terancam diusir karena menunggak bayar," ratapnya dengan suara yang terengah-engah menahan rasa malu yang teramat sangat. Ibu mertua dan Vika yang menyaksikan hal itu dari bangku penonton hanya bisa menangis tersedu-sedu, tidak lagi memiliki kekuatan atau keangkuhan untuk meneriaki saya seperti yang biasa mereka lakukan di teras rumah dulu. Mereka kini harus menerima kenyataan pahit bahwa pria yang selama ini mereka agung-agungkan sebagai manajer sukses, kini berstatus sebagai mantan suami berutang banyak yang tidak memiliki masa depan lagi. Saya menatap pria yang bersimpuh di bawah kaki saya itu dengan pandangan mata yang sangat dingin, tanpa ada sedikit pun riak rasa iba yang tersisa di dalam aliran darah saya. "Urusan cicilan dan eksekusi sisa aset pribadimu adalah wewenang penuh dari tim hukum perusahaan saya, Hendra. Silakan bicarakan hal itu dengan Pak Baskoro," jawab saya dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk tepat ke lubuk hatinya yang terdalam. "Saya sudah memberikan waktu 2 tahun untuk kamu belajar menghargai seorang istri, namun kamu justru memilih untuk merampas hak saya demi memuaskan keserakan keluargamu, jadi sekarang terimalah kehancuran ini sebagai balasan yang setimpal." Tanpa memedulikan lagi tangan Hendra yang mencoba meraih ujung pakaian saya melangkah melewatinya dengan keanggunan mutlak, berjalan keluar dari gedung pengadilan membelah kerumunan orang. Di luar gedung, cahaya matahari siang yang cerah menyambut wajah saya yang berseri, seolah ikut merayakan kemenangan telak seorang wanita berhijab yang berhasil mempertahankan harga dirinya dari penindasan egoistis. Mobil sedan mewah saya sudah menunggu di depan lobi, siap membawa saya kembali ke kantor pusat untuk memimpin jalannya proyek ekspansi bisnis internasional yang kian berkembang pesat.
Pernikahan ini mungkin telah memberikan luka dan kekecewaan yang mendalam di masa lalu, namun dari sanalah saya belajar bahwa kemandirian dan ketegasan adalah kekuatan terbesar bagi seorang wanita. Kini, saya melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Sebagai seorang pengusaha sukses yang memegang penuh kendali atas seluruh aset, kebahagiaan, dan jalan hidup saya sendiri, tanpa ada lagi bayang-bayang parasit yang menempel. Kisah pahit ini telah resmi saya tutup dengan kemenangan mutlak, dan lembaran baru kehidupan saya yang jauh lebih berkilau dan terhormat kini telah resmi dimulai.